Iya, saudara terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi. Kita masih bersama dengan Bapak Aristia Arditama MSc atau Pak Ardi, selaku Prakirawan Stasiun Klimatologi Sleman ya, membahas seputar fenomena hujan es yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya ya. Baik, Pak Ardi, kalau tadi disampaikan bagaimanakah proses dari turunnya es yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, mungkin Pak Ardi bisa menyampaikan kepada masyarakat ya, bagaimanakah sebenarnya proses ini sudah terjadi, sudah disampaikan ya. Bisa disampaikan tentang prediksi nih Pak, sebenarnya cuaca seperti saat ini akan terjadi sampai kapan? Seperti di awal tadi disampaikan bahwasanya sekarang sulit ditebak ya Pak ya. Nah ini kalau dari perakiraan sendiri akan memberikan gambaran kepada masyarakat sampai kapan untuk perkiraannya. Silahkan. Ya, dari analisis dari BMKG, Stasiun Klimatologi Sleman, bahwasannya untuk kedepannya dalam seminggu ini masih akan tetap ada potensi terjadinya fenomena cuaca ekstrim. Yang sudah saya jelaskan tadi, cuaca ekstrim meliputi adanya hujan lebat tiba-tiba yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, terutama angin kencang merusak adalah angin puting beliung. Yang berikutnya yang kedua adalah fenomena hujan es. Fenomena hujan es juga masih akan berpotensi dalam seminggu ke depan. Terus kalau misalkan ada pertanyaan dari pemirsa, sampai kapan akan berakhirnya terjadinya hujan es ini? Hujan es ini kami prediksikan akan berakhir ketika terjadi musim pancaroba, artinya terjadi perubahan musim dari kita saat ini musim hujan ke musim kemarau. Jadi kalau kondisi ini akan lebih sering terjadi ketika musim hujan dan ketika musim pancaroba, musim penghujan ke musim kemarau akan lebih sering terjadi bencana-bencana hidrometeorologi seperti angin kencang yang diakibatkan awan sibuk dan juga adanya tadi bencana terjadi fenomena hujan es yang ada di melanda di sebagian wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Demikian Pak Novik. Oke, baik Pak Ardi, kalau kita flashback ke tahun-tahun yang lalu lah istilahnya, kan sekarang memang terjadi hujan es itu memang sangat sering sekali ya. Nah, kalau di era-era dulu yang belum kita mengalami yang namanya pemanasan global, apakah memang sebenarnya hujan es ini sebenarnya suatu fenomena yang sudah lumrah terjadi ketika tadi prosesnya yang disampaikan oleh Pak Ardi? Apakah memang karena efek dari global warming atau memang seperti apa? Ya, Mas Taufik, bahwasanya kalau saat ini saya melihatnya sebagai perakirawan, dulu jarang sekali terjadi hujan es. Artinya kalau kita sendiri hujan es merupakan sebuah fenomena, terutama fenomena yang viral. Karena kenapa ya? Sekarang lingkungannya sudah berubah, terjadinya fenomena adanya global warming juga terjadi. Nah, jadi artinya sudah saya jelaskan tadi secara mendetail bahwasanya akibat adanya pemanasan udara yang cukup kuat itu otomatis dia akan berakibat air yang menguap juga akan semakin banyak, awan yang tercipta juga akan semakin besar-besar sifatnya dan juga bisa mengakibatkan petir dan hujan es. Artinya kalau ditanya apakah ini merupakan fenomena atau pas sering terjadi, ya terjadinya karena sudah terjadi fenomena ini. Artinya dalam 3 tahun ke belakang ini sudah sering terjadi. Impact-nya apa ketika terjadi fenomena pemanasan global ke depannya gimana? Prediksi dari BMKG akan lebih sering terjadi karena adanya keseimbangan lingkungan dan akibat pemanasan global dan perubahan iklim terganggu. Demikian, Mas. Baik. Tadi disampaikan oleh Pak Ardi bahwasanya Yogyakarta ini termasuk geografisnya yang sangat unik ya. Nah, Pak Ardi bisa menyampaikan tentang wilayah-wilayah tertentu atau daerah-daerah mana yang menjadi titik yang harus diwaspadai oleh masyarakat akhirnya muncul dengan fenomena hujan es tersebut atau cuaca yang buruk lainnya. Silakan. Pak Ardi. Baik, cuaca terburuk yang untuk DIY itu yang sering berpotensi terjadi yang dari analisis kami adalah yang patut diwaspadai di sini adalah daerah-daerah yang bukitan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sifatnya adalah daerahnya kita sudah saya jelaskan tadi dia memiliki keunikan tersendiri yaitu di utara adanya Gunung Merapi ini bisa berakibat adanya fenomena orografi. Artinya ketika tidak musim hujan pun di sana karena lingkungannya pegunungan dia bisa mengakibatkan hujan-hujan sifatnya lokal tapi hujan-hujan di sekitar gunung. Jadi yang kami himbau waspada adalah masyarakat yang pertama di daerah lereng-lereng Gunung Merapi, yang kedua adanya di daerah yang Kulon Progo bagian utara, di situ adanya perbukitan menoreh, itu bisa berimbas pada memperparah kondisi adanya topografi yang tinggi, itu bisa mengakibatkan adanya pembentukan awan cukup cepat di wilayah itu. Berikutnya yaitu di daerah-daerah yang perbukitan, seperti di wilayah timur Sleman, seperti di
Kabupaten Bantul Piungan, terus Sleman di Prambanan, di Berbah itu ada daerah-daerah perbukitan. Ya. Di Gunung Kidul juga masih berpotensi, terutama di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan kondisi yang naik, yaitu di Pato, Klayen, dan juga Gedang Sari. Artinya kondisi-kondisi angin kencang, hujan es, fenomena ini akan lebih cepat responnya daerahnya apabila di daerah-daerah perbukitan. Kenapa kok di daerah perbukitan? Karena tadi udara dipaksa naik, uap air dipaksa naik untuk menjadi sebuah awan. Jadi kalau kita uap air yang sudah saya jelaskan tadi itu normalnya akan lemah ketika dia menjadi awan. Kondisinya antara perlu waktu 2-5 jam. Jadi kalau ketika kondisinya di daerah perbukitan, dia akan uap air akan dipaksa naik, didorong oleh awan, dan itulah didorong oleh angin menjadi awan. Dan disitulah berakibat adanya daerah-daerah potensi untuk terjadi cuaca buruk. Demikian, Mas Taufik. Kalau di daerah pantai sendiri seperti apa di wilayah pesisir selatan seperti itu? Apakah juga hampir sama harus diwaspadai? Ya, yang sudah saya jelaskan tadi mempunyai 2 keunikan. Yang di utara adalah adanya Gunung Merapi, dan di selatan adanya Samudra Hindia. Pak Novik, saya jelaskan bahwasanya proses pembentukan awan hujan, terutama awan jenis CB tadi, itu hanya terjadi ketika adanya interaksi laut udara. Maksudnya seperti ini. Tidak akan terjadi membentuk awan ketika air dari sungai, dari parit, dari selokan, tidak akan pernah terjadi. Jadi yang bisa mengakibatkan hujan, terutama hujan yang potensi cuaca buruk adalah kita pernah belajar di SD ataupun di SMP dulu, SMA, adalah siklus hidrologi adalah masih dari laut. Matahari menyinari air laut menguap menjadi awan. Jadi kalaupun kita proses pesisir ini berpotensi cuaca ketika terjadi cuaca buruk, yaitu pada ketinggian gelombang tinggi dan juga adanya potensi seperti hujan angin, maksudnya hujan disertai angin tanpa adanya hujan es. Hujannya biasanya sudah saya jelaskan tadi di daerah-daerah yang daratan, begitu, Mas Novik. Oke, berarti kalau tadi di wilayah-wilayah yang seperti perbukitan, Kars-Kars yang ada di Gunung Kidul, termasuk di daerah utara seperti wilayah Gunung Merapi dan sebagainya, ini kan tentunya menjadi perhatian khusus oleh masyarakat ya Pak ya. Nanti akhirnya timbulnya dengan berbagai macam. Betul sekali, karena kita pengalamannya, catatan kami tanggal 1 Februari itu ditempel ini di perbukitan berbatasan langsung dengan Magelang. Yang berikutnya, yang kedua kemarin di 2 Maret itu terjadi di Donokerto Turi, artinya memang di daerah wilayah Turi. Dan untuk yang terakhir kemarin terjadi di Turi juga, Berbah, Sleman, Tempel, Ngaglik, dan Pakem. Artinya yang daerah Ngaglik, Pakem, Turi, Tempel yang cukup tinggi. Jadi artinya kita memberikan himbauan waspada cuaca buruk untuk daerah-daerah yang sering terjadi. Yang pertama yaitu di Sleman bagian utara, dan yang kedua di wilayah Kabupaten Kulon Progo bagian utara. Itu yang menjadi perhatian kami, yang sering terjadi. Iya. Ini termasuk apakah efek dari curah hujan yang tinggi akhirnya bisa mengakibatkan ya diharapkannya tidak ada sampai longsor atau istilahnya angin puting beliung atau seperti apa Pak? Untuk daerah-daerah yang sifatnya perbukitan seperti yang sudah disampaikan. Ya, Mas Novik, jadi kita tahun ini curah hujannya meningkat. Kalau Mas Novik sendiri pernah baca artikel adanya fenomena global La Nina. Nah, artinya adanya La Nina ini ketika kita puncak musim hujan, dia akan menambah curah hujannya sebesar 30% dari normalnya. Artinya kalau normalnya hujan itu cuma 100, dia akan menambah 30% dari normal, artinya 130 jadi menambah daripada normalnya. Apalagi didukung kita dengan puncak musim hujan. Jadi puncak musim hujan didukung oleh fenomena La Nina ini akan menambah kondisi cuaca buruk di wilayah-wilayah di sekitar perbukitan tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Yang menjadi concern dari BMKG, yang pertama adalah di Kabupaten Kulon Progo bagian utara, terus yang berikutnya adalah di Sleman bagian utara, dan juga di perbatasan antara Bantul dan Gunung Kidul itu juga ada bukit di sepanjang Imogiri, Delingo, Patok, itu juga sering terjadi puting beliung di situ, Mas Taufik. Oke, baik. Untuk saat ini apakah sinergi yang sudah dilakukan oleh BMKG sendiri Pak untuk bersama dengan dinas terkait, terkhusus dari pemerintah daerah, termasuk juga dengan BMKG ataupun BPBD, untuk sinergitasnya sendiri seperti apa untuk saat ini jalinan informasi yang sudah terjalin dengan baik? Ya, jadi terima kasih
Mas Novik, bahwasanya kita di BMKG sudah ada kerjasama lintas sektoral, artinya dengan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah BPBD DIY, Pusdalop BPBD DIY, dan juga Pusdalop seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Sinerginya apa? Ketika ada cuaca buruk, kami langsung menginformasikan. Jadi via WA Group ataupun apa, kami informasikan ada potensi sekecil apapun. Karena kalau potensi sekecil apapun tidak diinformasikan terjadi bencana, kita yang salah. Karena kami di BMKG di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 ada denda di situ. Jadi kami juga harus menginformasikan. Yang kedua, kami dari awal musim penghujan, Pak Novik, pimpinan kami sudah audiensi dengan Bupati dan Wali Kota seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Mana daerah kan waspada bencana-bencana hidrometeorologi. Artinya ketika mau musim hujan, daerah-daerah mana aja akan, apalagi ada bencana La Nina, kami sudah membuat surat sebenarnya di awal bulan Oktober itu sudah kami menyurati bahwasanya waspada. Artinya begini, pemerintah daerah sudah harus siap ketika kondisi cuaca buruk supaya tidak terjadi banjir bandang. Ya, saluran drainase perkotaan mulai dinormalisasi, sungai-sungai juga dinormalisasi. Yang kedua, sudah ada di Sleman, sudah ada beberapa titik sudah pohon-pohon yang sudah tidak layak, sudah tua itu. Supaya itu juga jadi perhatian, mulai dipangkas, dipotong atau dipangkas, supaya tidak terjadi bencana ataupun sudah ketika angin kencang jadi terjadinya menimbulkan bencana. Bencana itu bukan punya korban jiwa aja ya, harta benda juga, misalkan dia menimpa rumah ataupun kendaraan yang ada di sekitar. Berikutnya kami sudah juga bersinergi memberikan informasi presentasi kepada BPBD DIY di wilayah daerah mana aja kan cukup berpotensi, misalkan di daerah Kulon Progo itu daerah-daerah yang rawan longsor, Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kalibawang itu kan tinggi. Ketika hujannya cukup lama itu tidak perlu hujan lebat langsung, tidak. Dia hujan terus, durasinya cukup lama, tanah menjadi jenuh dan dia bisa menjadi longsor. Apalagi sekarang sudah jadi perubahan pohon sudah kapasitasnya sudah tidak jadi pemukiman semua, hutan alih fungsi lahan. Nah, jadi kalau dari BMKG sebenarnya sudah cukup optimal, artinya supaya tidak terjadi bencana korban jiwa maupun harta benda, sudah melakukan kegiatan. Selain audiensi sudah kami suratin semua, apalagi kemarin dengan didukung oleh La Nina, kami tidak mau kecolongan juga. Kita sudah memberikan informasi aja sudah banyak kecolongan dari bencana. Demikian. Berarti jalan komunikasi tetap terjalin dengan baik ya antara pihak-pihak terkait ya. Baik, termasuk juga masyarakat nih Pak Ardi, apakah juga bisa mengakses secara langsung informasi-informasi yang terbaru terupdate dari hasil yang diperkirakan oleh BMKG sendiri di Yogyakarta ini, apakah bisa mengakses untuk masyarakat luas? Untuk masyarakat luas, informasi kami ada tujuannya adalah ke masyarakat luas supaya tidak menjadi sebuah istilahnya informasi itu tepat sasaran. Artinya ketika kami memberikan peringatan dini cuaca buruk yang sudah saya share tadi di share terakhir, itu bahasanya terjadi cuaca buruk di daerah ini, kami sudah memberikan informasi dan itu sudah kami informasikan ke WA Group. Namun kenapa kok masih ada terjadi bencana ataupun korban jiwa Karena informasi kami mungkin masih di sebatas birokrasi. Jadi artinya tujuan kami memberikan informasi peringatan dini itu masukkan alamat-alamat pemangku kepentingan, misalkan pejabat daerah, camat, lurah itu supaya untuk proses evakuasi, Mas Taufik. Misalkan kita mau puting belum di sana untuk proses evakuasi warga supaya tidak terjadi. Namun kenyataannya di pemerintah daerah juga seperti itu. Rotasinya juga semakin cepat. Misalkan Pak Lurah di situ sudah kami catat, tahu-tahu 5 bulan berikutnya sudah pindah ke lurah mana, ataupun sudah ditarik ke Pemkab ataupun Pemprov, itu juga menjadi kendala tersendiri. Terus yang kedua, kepada masyarakat, kami sudah menyediakan informasi silakan diinstal ini adalah info BMKG. Artinya info BMKG kalau kita memberikan peringatan dini bunyi sendiri ya. Ketika Mas Novik memberikan peringatan dini di mana di Jogja wilayahnya, dia akan memberikan informasi peringatan dini supaya tidak terjadi apakah ada potensi hujan lebat ataukah petir ataupun angin kencang atau angin puting beliung. Dan berikutnya sudah kami, kalaupun masyarakat mau mengakses informasi dari kami yang secara real time ataupun berupa radar cuaca itu untuk memonitor pergerakan awan. Jadi kalau sudah merah-merah itu sudah daerah di mana dia sampai ke jalan. Tingkat jalan bisa di-crop sampai tingkat jalan rumah. Saya di sini, awan saya merah ataukah biru ataukah hijau. Kalau merah ya cukup waspada, berarti hujan lebatnya karena akibat awan CD. Awan CD yang termonitor tadi merah tadi yang kita lihat Pak Novik di radar cuaca itu adalah
awan-awan cumulonimbus, jadi cukup perlu diwaspadai. Jadi Mas Taufik, apakah dibantu juga untuk warga saya berikan informasinya atau bagaimana ini? Iya, mungkin termasuk Jadi, bagaimanakah cara mengaksesnya ya Pak ya, karena ya, masyarakat juga membutuhkan informasi yang akurat dan bagaimanakah sejauh ini masyarakat sudah bisa memanfaatkan laman yang tersedia. Jadi gini Mas Taufik, manfaatnya juga seperti itu ketika Mas Taufik mau bepergian, lihat menggunakan motor atau menggunakan mobil, bisa melihat ini dulu. Teman-teman di ini sudah mulai menerapkan. Saya mau ke sana, oh merah awannya, oh jangan dulu. Atau diberhenti tunggu hijau ataupun biru. Kalau hijau itu sudah mulai gerimis. Tapi kalau masih hujan kuning ataupun merah itu hujan sedang dengan lebat, itu cukup berbahaya. Penting sekali ternyata Pak Ardi ya. Baik Pak Ardi, tetap bersama kami. Nanti kita masuk ke segmen terakhir setelah beberapa jeda pariwara berikut ini. Baik saudara, tetap bersama kami di Obrolan Pagi.